adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik sekalian dimanapun berada pada saat ini dalam keadaan sehat selalu. Oh ya adik-adik, hari ini kita akan memulai kebaktian kita. Ayo adik-adik disiapkan buku Alkitabnya. Ayo adik-adik disiapkan persembahannya dan juga ajak adik-adiknya, ajak abangnya untuk duduk manis agar kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Sudah adik-adik? Agar lebih semangat, kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari Sampai Pada... Oke adik-adik, sekarang ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Dialah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami panjatkan berkat anugerah dan kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa, tibalah saatnya kami hendak mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami Bapa, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat berbuah di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak sekolah minggu-Mu. Bapa, inilah kami anak-anak sekolah minggu-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Nah, Nats diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ayo dibuka Alkitabnya. Oke, ayo kita baca sama-sama. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dengan berikut, orang Samaria yang murah hati.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, ia tergeraklah hatinya oleh belah kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belah kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Nah, adik-adik, kalau kita tadi membaca Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di situ menceritakan ada seorang Yahudi yang sedang terkena musibah. Dia habis dirampok, bukan hanya dirampok adik-adik, tetapi dia juga dipukuli, dihajar, sampai-sampai dia setengah mati. Semua diambil adik-adik. Barang-barangnya diambil, bajunya diambil. Setelah itu dia ditumbui lagi adik-adik, sampai dia tidak berdaya. Benar-benar tidak berdaya, sampai untuk berdiri saja dia tidak mampu. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya yang tadi orang Yahudi yang sedang tertimpa musibah tadi, nah, kakak mau bertanya dulu sama adik-adik yang ada di rumah, pernah tidak adik-adik terjatuh? Pasti dong adik-adik yang di rumah pernah terjatuh. Nah, bagaimana rasanya adik-adik? Nah, misalnya kalau jatuh naik sepeda, aduh kakinya pasti sakit. Apalagi kalau jalannya di jalan raya, di jalan beraspal, pasti kakinya luka-luka. Nah, atau salah pas lari-lari kakinya tergelincir lalu jatuh. Yang namanya jatuh itu pasti sakit, iya kan adik-adik? Nah, adik-adik di rumah, kakak mau bertanya,
Saat teman adik-adik yang di rumah ada yang terjatuh, misalnya kita lagi berjalan, ada Juan, ada Tian, ada Cayo, ada Olivia. Nah, tiba-tiba Juan terjatuh. Nah, teman yang lainnya, temannya misalnya ada di sana Diki, Dika, Olivia, Cayo tadi, terus siapa lagi, ada kakak Christine. Apakah cuma melihat Juan yang terjatuh? Apakah cuma Juannya ditolong? Nah, adik-adik, kita harus menolong orang yang sedang kesusahan. Iya ya adik-adik ya. Misalnya tadi si Juan terjatuh, kita harus segera menolongnya. Jangan malah ditertawai, jangan malah diolok-olok. Ih, si Juan jatuh, ih, si Juan kotor. Jangan kayak gitu ya adik-adik ya. Itu artinya tidak ada kasih di dalam hati kita. Seperti lagu kita yang tadi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Berarti adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah juga harus memiliki kasih yang selalu mengalir seperti sungai. Nah, adik-adik, yang pertama tadi, di saat orang tersebut tadi terjatuh dan dia dirampok, lalu dipukuli dan terjatuh, ternyata pada saat itu ada seorang imam yang lewat. Imam itu sama seperti pemuka agama. Pemuka agama, misalnya kalau di gereja kita ada sintua atau siamas, kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, kebetulan dia lewat. Nah, dia lewat, dilihat tadi orang itu sudah terjatuh. Tetapi adik-adik, dia tidak menolong. Dia hanya lewat saja. Di orang yang tadi, orang yang dirampok tadi, dibiarkan saja adik-adik di sana tergeletak. Nah, dia pergi. Terus yang kedua tadi siapa katanya tadi deh adik-adik? Orang Lewi lewat. Terus apakah orang yang kedua ini menolong dia? Nah, terus apa adik-adik tadi katanya di Alkitab? Apakah orang Lewi tersebut menolong si apanya tadi? Orang yang terkena musibah tadi? Ternyata tidak adik-adik, dia juga ternyata lewat. Nah, terus siapa tadi orang yang ketiga yang lewat adik-adik? Orang yang ketiga yang lewat tadi adalah orang Samaria. Terus menurut orang Yahudi pada saat itu, orang Samaria itu termaksud orang yang tidak diharapkan. Maksudnya tidak terlalu disukai, begitu loh adik-adik. Ternyata justru yang menolong orang yang terkena musibah itu justru adalah orang Samaria itu adik-adik. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang orang yang sama sekali kita harapkan, orang yang sama sekali kita berpikir dia tidak akan sanggup untuk menolong kita, ternyata justru orang tersebutlah yang memiliki kasih di hatinya, yang mau menolong orang lain. Nah, adik-adik, jadi menurut firman Tuhan hari ini kita diajarkan agar tidak melihat orang hanya dari luarnya saja. Saat kita belum mengutarakan apapun itu maksud kita terhadap orang lain, jangan berpikir pasti orang itu tidak mau. Belum tentu ya adik-adik ya. Nah, jadi kita di sini Tuhan mengajarkan lewat firman-Nya hari ini agar kita memiliki kasih. Kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi guru-guru kita, ya, dan yang terpenting mengasihi Tuhan kita, mengasihi semua orang yang ada di sisi kita. Bagaimana caranya? Seperti tadi, menuruti perintah orang tua, menyayangi orang ataupun teman kita yang sedang terjatuh. Itu juga kita ada kasih di hati kita. Nah, apa itu kasih? Kasih itu adalah niat dari diri kita
untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain di saat orang lain membutuhkan pertolongan, di saat orang lain terkena musibah. Saat hati kita tergerak, misalnya ada teman kita yang sedang terkena bencana banjir, saat hati kita berkata, ayo kita tolong, dia sedang terkena musibah banjir. Nah, saat hati kita tergerak, sebenarnya itu adalah kasih, adik-adik. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengasihi siapapun itu. Oke, adik-adik. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan yang tertulis dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tadi, mengingatkan bahwa sebenarnya adik-adik, yang terpenting itu bukan menghafal hukum Taurat, bukan adik-adik, tetapi yang terpenting adalah mewujud nyatakannya di dalam tindakan kasih yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik, tidak ada juga gunanya katanya di saat kita mengetahui, maksudnya di saat kita bisa menghafal hukum Taurat dari nomor 1 sampai nomor 10, kita bisa hafal semua, tetapi kita tidak melaksanakan, itu katanya sia-sia. Oke adik-adik, jadi orang yang taat adalah orang yang memberi dirinya dengan sepenuh hati melakukan hukum Taurat dari Tuhan. Cintailah hukum Tuhan, maka kita akan semakin merasakan kasih Tuhan yang sangat besar di dalam hidup kita. Oke adik-adik, amin. Nah, itu firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita satukan kembali hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang selalu mengingatkan kami betapa pentingnya untuk saling mengasihi Bapa. Ingatkan kami selalu bahwa kami selalu bisa saling mengasihi sesama kami Bapa, saling menolong sesama kami, terlebih kepada sesama kami yang sedang terkena musibah ataupun terkena bencana. Bapa, kami yakin dan percaya di saat kami berjalan mencoba menjalani kehidupan ini tanpa tuntunan daripada Bapa, kami akan tersesat. Oleh sebab itulah Bapa, iring-iring kami selalu, ajar-ajari kami Tuhan, terlebih buat anak-anak sekolah minggumu yang ada di rumah, yang rata-rata anak sekolah minggumu ini masih di dalam pendidikan Bapa, agar mereka jangan salah melangkah. Ingatkan mereka selalu ya Bapa, agar ada di dalam mereka takut akan Tuhan, agar mereka memegang teguh hal itu Bapa, agar itu menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka. Dan jangan biarkan mereka hanya sebagai pendengar, tetapi biarkanlah mereka sebagai pelaku firman-Mu Bapa. Begitu juga ya Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa ya Bapa buat pemimpin negara kami Bapa, di mana pada saat ini wabah virus corona masih tetap merajalela. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan agar virus corona ini ya Bapa segeralah lenyap ataupun enyah dari muka bumi ini ya Bapa, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Bapa, kami juga berdoa buat segala para pemimpin, agar Bapa berikan kebijaksanaan kepada mereka ya Bapa, agar mereka bijaksana di dalam memimpin negara kami ini, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Tuhanlah yang selalu memberikan kepada mereka kebijaksanaan dan juga kesabaran. Dan kami juga berdoa kepada para medis, kepada para perawat yang menjadi garda terdepan pada saat ini Tuhan, di dalam menangani wabah virus corona ini ya Bapa. Bapalah yang memberikan kekuatan kepada mereka, yang memberikan kesabaran Bapa. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang terkena wabah ini, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan agar mereka tetap semangat di dalam menjalani hidup mereka Bapa.
Dan saat ini juga kami berdoa Bapa buat keluarga kami. Mungkin ada saudara-saudara atau anak-anak sekolah minggumu yang dalam keadaan sakit penyakit. Tuhanlah yang menjamah mereka Tuhan, yang memberkati obat-obat yang mereka makan, agar obat yang mereka makan itu menjadi jalan kesembuhan buat mereka Bapa, agar mereka bisa sehat kembali seperti sedia kalanya. Begitu juga Bapa, saat ini kami juga berdoa buat saudara kami yang lain, entah dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami berdoa dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang akan melindungi mereka pribadi lepas pribadi Bapa, yang menjauhkan segala mara bahaya. Dan kami juga berdoa buat orang tua kami Bapa, Tuhanlah yang selalu memberikan kesehatan, panjang umur, dan juga rezeki yang murah. Tuhan, kami yakin dan percaya banyak sekali permohonan yang akan kami minta kepadamu ya Bapa, tapi kami yakin Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami. Oleh sebab itu, biarlah kehendak-Mu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Dan di atas segalanya itu, terlebih kami memohon kepadamu, ampunkanlah dosa-dosa kami yang besar itu ya Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita tibalah saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, sudah disiapkan persembahannya? Berikan yang terbaik kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa kembali adik-adik. Inilah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji dan syukur Bapa kami ucapkan selalu atas berkat dan anugerah-Mu yang kami rasakan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah melindungi kami, memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian kami ini. Bapa, tibalah saatnya kami di penghujung kebaktian kami ini. Biarkanlah Bapa firman-Mu yang telah kami dengarkan berbuah dan bertumbuh di dalam hati kami Bapa, terlebih anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah. Biarkanlah Tuhan firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami tidak pernah lupa berdoa
buat di sepanjang hari ini. Masih banyak berbagai aktivitas yang akan kami laksanakan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Bapa. Biarlah Bapa yang selalu mengiring-iring kami, mengiring-iring sekolah minggumu. Jauhkanlah segala mara bahaya dari sisi kami ya Bapa. Oleh sebab itu, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari buat adik-adik yang ada di rumah, mari kita sama-sama mengucapkan doa. Ho Yesus hasomani, doa dimulai. Ho Yesus hasomani, hanami haganuk. Pasada uhur nami, aseto rangganuk. Semboida lanon nami, salaka natorsa. Dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat dari kakak untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Dadah-dadah, selamat hari Minggu adik-adik.